فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang di mana? Di Kampung Batas, tapi maksudnya bukunya muka surat berapa? 9 ya, masuk pertama. Taib. Qala fadilatus Syekh Al-Muhaddits Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala, al-babul awal aqsamul hadis. Bab yang pertama adalah jenis-jenis hadis. Al-faslul awal al-hadisus sahih. Apa itu hadis sahih? Al-hadisus sahih matta sanaduh. Ini syarat pertama. Definisi sekaligus mengandungi syarat. Hadis yang sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Tayyib. Tapi kualitinya sambungannya gimana? Binaqlil adlid dhabit, dengan penukilan dari rawi yang adil. Adil ini masdar yang sebagai apa? Bentuk mubalaghah dari adil, yaitu yang mustaqimus sirah, agamanya lurus. Insyaallah nanti disebutkan definisi sikit-sikit. Intinya adalah apa? Agamanya lurus. Ad-dhabit yaitu yang hafalannya kuat, hafalannya mantap. Kemudian an mislih, dari yang semisal dia juga. Ini adalah berarti syarat keberapa? Syarat ketiga. Syarat kedua tadi apa? Orangnya agamanya lurus. Syarat ketiga hafalannya kuat. An mislih, dari seperti itu juga, semua rawinya seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, wasalima minasyudzud, selamat dari syudzud, yaitu apa? Kesendirian atau keanehan di dalam sanadnya itu. Syarat yang kelima, wal illah, yaitu penyakit yang tersembunyi, yang samar-samar, yang sampai membuat cacat. Nah, dengan 5 syarat ini, hadis itu dikatakan hadis yang sahih, yaitu hadis yang sehat, yang benar. Wa kullu ma takhallafa wasfun min hadhil awsaf. Tayyib. Dan sifat apapun yang tertinggal dari sifat-sifat tadi, tawaffara nau'un, tawaffara atau tuwaffaru ya, tawaffara nau'un minad dha'f, maka menjadi tercukupilah, tawaffara, tercukupilah suatu jenis dari minad dhaif, dari hadis yang dhaif. Jadinya beliau pakai ungkapan yang lebih ringan, itu lebih bagus. Taib, yaitu yang syaratnya tidak terpenuhi, walaupun tertinggal satu saja, maka dia dikatakan sebagai hadis yang lemah. Taib. Kemudian adapun jenis-jenis hadis lemah itu dibahas panjang lebar oleh Ibnu Hibban di dalam Muqaddimah Sahih beliau. Ada lebih dari 40 jenis hadis yang lemah. Lemah karena syarat 1 hilang, atau syarat 2 hilang, atau syarat 3 hilang, atau gabungan ini dan itu dan seterusnya. Taib. Kemudian wa fi naqlil adl, di dalam kalimat penukilan rawi yang adil, rawi yang agamanya lurus, ihtirazun amman huwa masturul adalah, itu sebagai bentuk penjagaan, yaitu berjaga-jaga dari rawi yang masturul adalah, kelurusan agamanya tidak diketahui. Dia datang tahu-tahu mengatakan, oh si fulan bilang demikian, sementara kita tidak tahu orang ini agamanya lurus atau tidak. Nah, ini contoh. Berarti untuk kita menerima suatu riwayat, suatu berita, ataupun suatu persaksian, kita harus tahu pertama kali orangnya ini agamanya lurus. Jadi bukan malah suka minum khamar, atau suka pergi ke tempat perjudian, atau suka mencuri, atau mungkin apa? Main apa itu istilahnya? Main sihir. Tahu-tahu jam 2 malam ketuk-ketuk pintu atau apa itu yang sedang aktif itu, dan seterusnya. Hanya karena kesulitan ekonomi, lalu apa? Dia menjual agamanya, naudzubillah. Nah, yang seperti ini tidak layak untuk tahu-tahu bicara masalah ini dan masalah itu. Baik. Au fihi nau'u jarh, atau di dalamnya ada suatu jenis kritikan. Baik. Anda tahu dia, alhamdulillah saya tahu dia ini ternyata apa? Suka mencuri kain-kain yang disidai orang, misalkan. Nah, ini jelas apa? Majruh. Tidak layak dia bicara dan memberikan berita. Karena sekarang apa? Agamanya tidak lurus. Tayyib. Kemudian wa na'ni bid-dhabit, yang kami maksudkan dengan dhabit, yaitu yang mantap hafalannya, man yakunu hafidhan mutayaqqidha, yaitu rawi yang hafid, yaitu dia adalah apa? Memang hafal, tidak dikit-dikit pelupa. Tayyib.
Mutayaqqidhon, yaitu terjaga, tidak senang untuk ditipu oleh murid yang lain. Karena terkadang kalau di zaman salaf, terkadang murid menipu. Ya Syekh, ini termasuk hadis Anda di buku Anda. Oh ya, boleh diriwayatkan. Padahal apa? Ternyata itu bukan riwayat dia. Misalkan, ghaira mughaffal, tidak senang untuk apa? Dibuat lalai, dibuat tertipu. Wala sahin, sama ya. Sahin yaitu apa? Orang yang pelupa. Wala syakin fi halatai tahammul, dan dia tidak ragu, bukan orang yang sering ragu di dalam dua keadaan, at-tahammul wal ada. Tahammul yaitu apa? Mengambil riwayat, yaitu masa belajar, ta'allum. Wal ada yaitu ketika menyampaikan hadis, yaitu tadris. Kalau tadi tahammul itu ta'allum, yaitu belajar, kemudian ada ini adalah ta'lim, yaitu pengajaran. Dia tidak ragu. Intinya hafalannya kuat. Kemudian fa innan naqila idza kana fihi nau'u qusur, karena seorang penukil, baik itu penukil riwayat ataupun penukil berita atau penukil persaksian, jika di dalam dirinya ada suatu jenis kekurangan, andarajatil itqan, dari derajat kemantapan hafalan maksudnya, dakhala hadisuhu fi haddil hasan, hadisnya akan masuk ke batasan hasan, tidak sampai sahih namun hasan kalau kurang sikit-sikit. Wa idza nazalat darajatuhu an dzalik dhu'ifa hadisuh, kalau derajat dia turun lagi dari tingkatan hasan, maka hadisnya akan dilemahkan sesuai dengan kadar kelemahannya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, wa fi nafyi salamati anisyudzud. Tayyib, harusnya apa? Nafyinya janganlah. Lafat nafi harusnya dihilangkan kan? Karena apa? Kata beliau di definisi tadi, wasalima, enggak ada nafi, jangan ada nafi di sini. Kecuali kalau ini perubahan ijtihad Syekh di dalam menulis, yaitu apa? Wa fi nafyi syudzud. Nah, itu bagus, tapi mungkin beliau kemudian ijtihad lalu lupa, nafinya harus dihapus. Wa fi salamati anis syudzud. Dalam ucapan definisi tadi, bahwasanya orangnya ini harus selamat dari keanehan dalam riwayat, intinya lafaz nafi harus dibuang. Kenapa? Iya, lafaz salamahnya yang dibuang, salah satu dibuang. Cuma karena beliau mengambil definisi ini dari siapa? Imam At-Tibi, ada lafaz salima, sudah kita anggap salamahnya betul. Berarti nafinya yang harus dibuang. Berarti apa? Wa fi salamati anisyudzud, di dalam syarat selamat dari keterasingan atau keanehan atau yang semacam itu, nanti dibahas secara khusus dalam masalah asyadz, ihtirazun anisyadz, yaitu sikap berjaga-jaga dari hadis yang syadz, hadis yang menyendiri atau asing atau aneh atau yang semacam itu, atau menyelisihi yang lain. Wa huwa alladzi yarwihil maqbulur riwayah. Apa itu hadis syadz? Walaupun nanti dibahas secara khusus, namun kita dikasih gambaran sedikit paling tidak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul, yang boleh diterima. Ar-riwayatu, riwayatnya. Riwayat di sini sebagai apa? Sebagai dohirnya adalah sebagai fa'il dari apa? Makbul. Atau kita nggak bilang fa'il, naibul fa'il dari makbul. Riwayatnya boleh diterima, yaitu mungkin dia siqah atau mungkin dia adalah soduk. Lakin yukhalifu ma rawan nas, namun dia menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang banyak. Maksudnya adalah rawi-rawi yang siqat yang lain. Ini salah satu contoh syadz untuk pendekatan saja. Kemudian wa fi nafyil illah, dan di dalam peniadaan illah. Tayyib. Apa itu? Salima amma fihi min asbabin khafiyah, yaitu syaratnya, yaitu maksudnya adalah hadis tadi harus selamat dari sesuatu atau dari perkara yang di dalamnya ada sebab-sebab yang tersembunyi, ghamidah, yang samar-samar, dan dia itu apa? Qadihah, yaitu membuat cacat. Baik. Dohirnya sahih, dohirnya selamat, namun ketika diteliti baik-baik, oh ternyata tidak betul. Seperti apa? Sering, yaitu apa? Ma'mar meriwayatkan an Qatadah wa anil Hasan, sementara Ma'mar siqah dan dia zamannya itu boleh dikatakan sezaman dengan mereka. Namun ketika diteliti ternyata apa? Ma'mar ini memang meriwayatkan, memang belajar kepada Qatadah
Adapun untuk ke Al Hasan beliau tidak sempat jumpa karena ketika beliau datang Al Hasan sudah meninggal dunia, cuma belum dimakamkan. Ya ini contoh illah, penyakit yang samar-samar dan tersembunyi. Thayyib, famajtama'a fihi hadhil quyud, maka yaitu suatu hadis yang terkumpul di dalamnya ikatan-ikatan ini, yaitu syarat-syarat ini, hukima bisihhatih, dia dihukumi hadis itu sahih. Wa maftaqada fihi qaidun minha, sementara hadis yang hilang di dalamnya, hilang darinya salah satu ikatan atau salah satu syarat dari syarat-syarat tadi, kharajaan ayyakuna sahihan, keluar dari keadaan sebagai hadis yang sahih. Berarti apa? Menjadi hadis yang sakim, mulai berpenyakit. Wa idza qila fi hadis, dan jika dikatakan di dalam suatu hadis innahu sahih, hadis ini sahih, fa ma'nahu ma dzakarna, maknanya seperti yang kami sebutkan, yaitu sesuai dengan definisi hadis tadi dengan syarat-syarat itu. Wala yalzamu ayyakuna maqtu'an bihi fi nafsil amr, namun ini tidak mengharuskan dia itu menjadi pasti secara hakikatnya, yaitu bahwasanya Nabi betul-betul mengucapkan itu. Tayyib, ini adalah ucapan dari Imam Tibi, walaupun ada kritikan tentang masalah ini. Apakah kalau sanadnya sahih sesuai dengan definisi itu berarti kita yakin Nabi memang mensabdakan itu atau mengucapkan itu atau melakukan itu? Kalau hadisnya hadis fi'li misalkan, kata para ulama yang betul adalah hukum asalnya kita yakini itu, kita pastikan karena syaratnya telah terpenuhi. Kita beragama dengan itu dan tidak ragu. Kecuali intara alaihi syai'un, kecuali kalau setelah itu muncul sesuatu yang menyebabkan kita jadi ragu. Yaitu ternyata ini mansukh misalkan, belum sempat dilaksanakan sudah mansukh. Tayyib. Berarti memang dia sahih namun Nabi tidak sampai mempraktikkan itu misalkan. Atau faktor-faktor yang lain. Tapi itu kalau terjadi semacam ta'arud, ada dalil yang lain yang membuat kita jadi agak ragu. Namun hukum asalnya ketika tidak ada ta'arud, kalau syarat terpenuhi, kita dilarang untuk mengalami was-was. Oh jangan-jangan, nggak perlu jangan-jangan. Kalau syarat terpenuhi, maka kita beragama dengan apa yang zahir. Tayyib. Adapun di sisi Allah itu terserah Allah, kenyataannya wallahu a'lam. Kita beragama bukan dengan keraguan. Kita beragama sesuai dengan zahir kalau syaratnya terpenuhi. Tayyib. Wa kadza idza qil, demikian pula jika dikatakan innahu ghairu sahih, bahwasanya hadis ini tidak sahih, fa ma'nahu annahu lam yasihha isnaduh, maknanya adalah sanadnya tidak sahih alal wajhil mu'tabar, dalam bentuk yang terpandang, yaitu kembali ke cabang ilmu, ke pendapat para muhaddisun. La annahu kadzibun fi nafsil amr, bukan maksudnya adalah pada hakikatnya dia itu dusta. Tayyib, ini kembalinya kepada qarinah yang ada. Kalau emang dia adalah hadis palsu, ya kita katakan ini dusta. Tapi kalau tidak sampai palsu, maka kita hukumi zahir. Zahirnya syarat tidak terpenuhi, maka kami tidak terima. Walaupun mungkin aja ternyata Nabi pernah melakukan itu, namun kita tidak punya bukti dan kita dilarang beragama dengan was-was. Oh, jangan-jangan betul. Jangan-jangan memang Nabi pernah yasinan tiap malam Jumat. Tapi kita nggak tahu apa buktinya. Kita beragama dengan bukti, bukan dengan jangan-jangan. Karena kalau pintu ini dibuka, sebagaimana was-was itu muncul berlaku pada sesuatu yang sabit, mungkin juga berlaku pada sesuatu yang manfi. Jangan-jangan Nabi yasinan. Boleh kita bilang, jangan-jangan nggak yasinan. Kan boleh juga kita bilang gitu. Jangan-jangan Nabi memang suka mengajarkan, jangan-jangan Nabi itu memang betul-betul pernah raqas, pernah menari-nari bersama ashabul as-sufah, kata orang-orang sufi. Kita bilang kalau sekedar jangan-jangan, boleh kita bilang jangan-jangan Nabi nggak pernah lah menari. Karena Nabi karakternya bukan tipe suka menari. Boleh juga kita bilang macam itu. Berarti agama dibangun di atas dalil yang sahih, bukan dibangun di atas istilahnya ihtimalat dan keraguan dan juga tadi itu was-wasah, jangan-jangan dan jangan-jangan. Baik. Justru yang ada adalah yang pasti adalah jangan membuat bid'ah. Dalilnya jelas itu jangan. Nah, kalian jangan-jangan masih ragu-ragu, agama tidak dibangun di atas keraguan. Baik. Misalul hadisis sahih, contoh hadis yang sahih, ma rawahul Bukhari bi rakam as-samin was-sittin. As-samini was-sittin.
Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada nomor yang ke-68. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf. Qal akhbarana Sufyan anil A'mash. Kalau Sufyan dari A'mash ini siapa? Dua-duanya mungkin, yaitu apa? As-Sauri dan Ibnu Uyainah. Baik. Anil A'mash an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud. Qal kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayam. Nabi SAW selalu yaitu sering yatakhawwaluna, yaitu menyela-nyelai dengan apa? Petuah-petuah, nasihat-nasihat di beberapa hari. Jadi tidak setiap hari memberikan nasihat. Apa maksudnya tidak setiap hari? Jelas setiap hari beliau menyampaikan hadis, menyampaikan wahyu dan sebagainya. Tapi mau'izah ini sesuatu yang sangat khusus, yaitu semacam apa? Targhib wa tarhib, mengingatkan masalah surga dan neraka. Baik. Untuk masalah itu, maka itu tidak dijadikan setiap hari. Adapun untuk pelajaran ilmu, setiap hari jelas beliau mengajar itu. Baik. Setiap hari menyampaikan hadis. Karahatas sa'amati alaina, karena beliau tidak suka kami akan tertimpa sa'amah, yaitu malal. Apa itu namanya? Kebosanan, kejemuan. Ya. Warawahul Muslim. Warawahu Muslim birakam wahid wa isrin ba'da samani mi'ah wa alfain 2821. Fahadal hadis kullu rijalihi siqat. Hadis ini semua rawinya siqah. Disebutkan dalam catatan kaki wasiqahu wal adlud dhabit. Siqah terpercaya itu adalah orang yang agamanya lurus dan hafalannya kuat. Wa sanaduhu muttasil, sanadnya bersambung. Iya, ini semuanya rawinya saling mendengar satu sama lain. Kemudian ma'asalamatihi minasyudzudzi wal illah, disertai dengan selamatnya dia dari keterasingan dan penyakit yang tersembunyi. Baik. Dan A'mash walaupun beliau melakukan an-anah, namun asal dari riwayat dari an-anahnya Al-A'mash adalah apa? Maqbulah. Sebagaimana kata jumhur masyayikh. Karena beliau walaupun dikatakan mudallis, namun apa? Ini tingkatannya adalah mudallis tingkatan kedua, level kedua, yang boleh dimaafkan dengan sebab banyaknya riwayat dan kejujuran beliau dan seterusnya. Kita habiskan muka surat ini. Wa Muhammad ibnu Yusuf huwal Firyabi wa Sufyan huwa ibnu Sa'id as-Sauri. Faidah tatafawatu darajatus sahih bihasabi quwwati syurutih. Derajat-derajat hadis sahih itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kekuatan syaratnya. Ya, ada rawi yang sikoh, ada yang sikotun sikoh, ada yang sikotun jabal, ada yang asbatun nas misalkan, atau silsilah zahabiyah, memang rantainya rantai emas dan seterusnya. Maka kekuatannya bertingkat-tingkat. Kesahihan juga bertingkat-tingkat. Tayyib. Wa awwalu man sannafa fi sahihil mujarrad, yang pertama kali mengarang kitab yang sahih saja, mujarrad yaitu apa? Kosong dari yang dhaif-dhaif. Maksudnya bukan berarti maksum, namun syarat yang beliau pilih itu. Walaupun prakteknya mungkin ada aja yang sedikit yang ternyata ada kritikan. Namun beliau meniatkan sejak awal memang ini sahih, sahih semata. Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Summal imamu Abdul Husain Muslim ibnul Hajjaj. Wa kitabahu ma asahul kutubi ba'da kitabillahil aziz bil ittifaq. Dan kitab mereka berdua itu kitab yang paling sahih setelah kitabullahil aziz, dengan kesepakatan para ulama. Masing-masing para pendengki mereka, bahkan apa, buku-bukunya hilang, tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang didengki dan sabar ternyata apa, malah dikekalkan oleh Allah penyebutannya dan pujiannya serta faedahnya. Kama fi syarhin Nawawi ala Sahih Muslim. Bagaimana dengan Muwatta' Malik? Muwatta' Malik sahih dan sebagainya, namun sebagiannya tidak sahih karena beliau menggunakan apa? Hadis-hadis mursal dan juga apa? Balaghat dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam. Untuk agama yang ini, adakah dia terkandung dalam hal akidah atau manhaj atau? Nah, itu pembahasan yang bagus. Kita tengok nanti apakah beliau akan membahas itu. Mungkin di belakang akan dibahas masalah apa? Riwayatul Mubtadi'ah mungkin dibahas. Kalau di banyak buku dibahas. Namun Anda tak tahu yang khulasah ini nanti Syekh membahas tidak. Tapi biasanya para ulama mengatakan apa? Kebanyakan di kitab-kitab mustalah itu, walaupun yang namanya bid'ah itu adalah fusuk, namun dia adalah fusuk dari masalah aqadi. Asalkan kefasikannya itu tidak mempengaruhi kejujuran dia, maka agamanya masih dikatakan sebagai apa? Orangnya masih dikatakan sebagai orang yang soduk.
Jadi fasiknya dari fasik yang lain, fasik dalam masalah pemikiran. Namun asalkan dia terbukti jujur maka boleh diterima riwayatnya. Baik. Adapun kalau itu dipakai untuk zaman sekarang tidak layak karena hizbiyun, rukun hizbiyah adalah apa? Kadhib. Tidak ada hizbi kecuali apa? Pasti pendusta. Dan sekarang zaman sekarang boleh dikatakan apa? Hadis telah dibukukan. Kita tidak perlu kepada riwayat-riwayat para mubtadi'ah. Para ahlus sunnah pun sudah kaya dengan riwayat insya Allah. Ambil riwayat dari Khawarij juga ya. Jelas para salaf karena apa? Terkadang dengan hikmah dari Allah, para ulama yang menghafal hadis banyak yang meninggal. Tahu-tahu yang masih hidup di level itu ternyata seorang Khawarij. Baik, maka tidak apa-apa diambil riwayatnya asalkan tidak mendukung bid'ahnya dia dan sebagainya, tidak membahayakan syariat dan sebagainya. Jadi ini keadaan yang terpaksa. Wallahu a'lam.